Kita dipersilakan untuk mengadakan kajian di Siti Khadijah ya, Masya Allah, dan ini sudah yang keempat kalinya gitu ya Bu Ketua ya, begitu ya, Masya Allah. Kita khair Siti Khadijah, semoga semakin berkah, semakin syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Masya Allah hari ini alhamdulillah kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Dan tak lupa juga kita aturkan profil sendiri dari Ustazah adalah istri dari Ustadz Arifin Nugroho, Masya Allah. Ada yang belum kenal juga sama Ustadz Arifin Nugroho? Keterlaluan sih kayaknya. Jangan setelah ya Ustazah ya, Masya Allah. Dan Ustazah sendiri bernama lengkapnya adalah Ustazah Nuriza, betul ya Ustazah? Masya Allah. Dan riwayat pendidikan dari Ustazah sendiri alumni dari SD Angkasa 9 Hanif, MTS dan MA Pondok Pesantren Modern Islam As-Salam Solo, Iqdat Nubawi dan Takmil Libya, Syariah Libya Cabang Universitas Al-Imam Ibn Mas'ud Riyadh Saudi Arabia di Indonesia, dan Talaki Fikih Syafi'i Markas Madarik Al-Ilm Jordan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma hdina wa bina wa ja'alna sababan wa sabilan liman ihtada. Rabbi zidni ilma warzuqna wa ta'ala. Jadikan momen ini menjadi pahala yang besar untuk kita. Semoga dengan pahala itu Allah kabulkan hajat-hajat kita, Allah ampuni dosa-dosa kita dan orang-orang yang kita cintai, Allah tempatkan kita dan orang-orang yang kita cintai di surga Firdaus kelak bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Ta'ala, kali ini saya memakai kitab Fathul Qarib. Ini penjelasan dari Matan Ali Syuja. Ini berdasarkan fikih Syafi'i, harus sesuai dengan ketika ayat atau hadis itu diturunkan. Apa yang terjadi, kenapa disebutkan begitu, apa artinya ini dan itu, yang mengetahui adalah generasi awal yaitu salafus saleh. Dan mazhab itu merupakan ilmu yang disusun oleh salafus saleh. Jadi kalau kita mengikuti salafus saleh, harusnya kita mengikuti mazhab, karena pendirinya memang asli salafus saleh. Imam Syafi'i lahir tahun 150 Hijriah. Imam Ahmad bin Hanbal 164. Dalam puasa itu artinya ada dua, ada arti secara bahasa atau arti secara istilah. Secara bahasa, puasa itu artinya al-imsak. Ada yang paham arti al-imsak, ibu-ibu? Menahan. Al-imsak apa artinya? Menahan. Jadi nanti kalau kita berpuasa, itu yang kita lakukan ibadahnya adalah intinya menahan diri. Puasanya kurang rukunnya yang pertama, maka ketika ada seorang yang masuk berpuasa tanpa niat sama sekali, maka puasanya tidak sah.
walaupun wajib bagi dia tetap tidak makan, tidak minum, tidak berkumpul bersama suami. Tapi dia harus tetap mengqadha puasanya karena puasanya cacat rukunnya 5. Maka diberikan hukuman yang seperti itu supaya mikir. Tapi kan banyak sekarang orang hukum ini tidak tersampaikan. Jadi, nauzubillah, ada sebagian orang mau nikahin orang non muslim, akhirnya murtad. Begitu meninggal duluan, pasangannya balik lagi ke Islam. Seolah-olah mudah sekali untuk bolak-balik dan ganti agama. Baik Ibu, Masya Allah, tabarakallah, ini juga bagus pertanyaannya. Tapi sayangnya kita udah kelewat ya. Biasanya kalau sebelum kelewat saya akan kasih tips. Ini adalah kaulnya Imam Malik. Jadi Imam Malik itu ketika seseorang berpuasa Ramadan 1 bulan atau puasa bayar kafarat misalnya yang 2 bulan berturut-turut karena mungkin dia berjumpa suami istri bertemu di tengah siang Ramadan, maka dia ada kafarat puasa 2 bulan berturut-turut. Nah, itu puasa yang panjang seperti itu boleh niatnya dijadikan satu ketika di awal. Ya, ada khilafiyah ulama mengenai ini. Cuman kebanyakan ulama mengatakan tidak boleh menggabungkan niat wajib dengan niat sunnah, karena derajat wajib tidak sama dengan derajat sunnah. Kalau wajib wajib aja, kalau sunnah boleh digabung, mau berapapun boleh. Puasa Syawal sama Senin Kamis sama tengah bulan, 3 boleh. Khilafiyah ulama di sini dan kita bisa ambil mana yang maslahatnya lebih banyak untuk kita, karena kan daur haid wanita itu berbeda-beda. Ada daur haid wanita itu yang dia rutin dan jangkanya itu pendek, misalnya hanya 5 hari atau 4 hari, atau bahkan mungkin ada di antara kita yang tidak banyak ketika Ramadan silaturahimnya atau silaturahminya. Orang datang ke rumah kita nggak banyak, keluarga yang harus kita lihat. Walaupun mazhab Syafi'i itu menyunahkan begitu hari ketiga disunahkan berpuasa langsung puasa Syawal, tapi itu kan agak sulit untuk ibu-ibu. Jadi ibu gimana caranya? Kalau ibu memiliki daur haid yang panjang, lalu ibu memiliki keluarga yang besar yang datang ke rumah, terus kita pulang kampung, terus muter lagi yang di sini dan lain sebagainya. Tiba-tiba kalau diurut-urut Syawal itu tinggal beberapa hari dan kita takut daur haid kita udah muncul lagi, maka ketika itu bisa ambil kaulnya ulama atau perkataan ulama yang memperbolehkan puasa Syawal dulu. Ini khusus untuk Syawal ya, baru mengqadha. Walaupun ulama mengatakan dari segi pahala puasa Syawalnya ya kan seperti berpuasa setahun penuh. Sahur ya udah. Nah terus kita mandinya itu setelah sahur, dan setelah sahur itu terus langsung azannya itu sah nggak sih saja mandi wajib? Iya. Jadi maksudnya begini, kenapa kita mandi wajib ketika itu? Ya, jadi kalau memang ada seorang misalnya selesai haid malam hari, terus dia harus atau misalnya dia berkumpul dengan suaminya di malam hari, lalu dia harus mandi wajib kan? Tapi dia nyiapin sahur gitu-gitu dan lain sebagainya, dia sahur juga, tiba-tiba udah azan subuh, belum mandi. Mandinya setelah subuh, apakah sah puasanya? Sah puasanya. Dan biasanya meninggalkan kotanya sebelum sholat subuh. Iya. Ini misalkan Ibu Ustazah, dia misalkan bepergian dengan pesawat, tapi bepergiannya sebenarnya kalau ditempuh dengan pesawat itu kan gak lama. Misalnya dia dari Jakarta ke Surabaya, dia berangkat penerbangannya jam 5, tapi dari rumah kan misalnya jam 4. Apakah itu dia udah wajib, masuk dalam syarat musafir? Iya, sudah Ibu. Kilometernya sudah mencukupi walaupun naik pesawat. Ya. Walaupun naik pesawat bisa, ya gitu. Karena kan memang walaupun bagaimanapun walaupun naik pesawat kadang-kadang kan
Kalau emang mau puasa juga boleh, karena kalau musafir ini kan mendapatkan rukhsah aja. Jadi kalau tetap dia merasa nggak apa-apa daripada saya mengqadha di hari yang berikutnya malah capek, ini juga ringan gitu kan, karena kan dia tetap punya qadha kan, saya tetap puasa nggak apa-apa. Qasar itu beda dengan jamak. Kalau jamak itu dia selain safar orang bisa jamak. Misalnya apa? Walaupun saya juga kalau belum keluar dari rumah saya nggak menjamak juga. Saya ambil yang enggak. Kalau emang ibu mau jamak, sholatnya jangan di rumah. Mampir ke MJBJ, MRBJ, ya itu boleh. Ya karena dia udah keluar dari rumah. Allah itu nggak bisa kita hitung-hitung bu pahalanya. Ya. Dan yang kedua, karena ada mudorot. Ketika kita meminum pil itu banyak sekali yang sehabis minum itu hormonnya jadi berantakan. Jadi ke belakangnya itu banyak mudaratnya. Maka ulama mengatakan kalau bisa nggak usah diminum pilnya, berdoa aja sama Allah, niatkan ibadah yang baik-baik. Kalau memang takdirnya seperti itu, kita lakukan ibadah yang bisa dilakukan oleh orang haid, zikir, berdoa, ya, yang bisa dilakukan oleh orang haid, bersedekah, ya, membantu orang yang buka puasa, memfasilitasi orang yang puasa. Walaupun kita haid di Masjidil Haram, tapi kita bagi-bagi kurma misalnya. Kan memang hadisnya orang yang memberikan buka puasa itu ya mendapatkan pahala orang yang dia bantu untuk berbuka. Tidak. Kepada Allah Subhanahu wa taala, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim.